Saya Luki Purnamasari Galuku, jurusan Sistem Informasi. Pada saat ini saya akan menjelaskan apa saja materi-materi pada arsitektur dan organisasi komputer. Langsung saja, judul materi ada 11, yaitu 1. Pengertian arsitektur dan organisasi komputer, 2. Komputer dan evolusi kinerja komputer, 3. CPU, 4. Memori, 5. Set instruksi, 6. Bahasa assembly, 7. Modul atau I/O, 8. Sistem bus, 9. Operasi aritmatika sistem operasi, dan 11. Penjadwalan prosesor. 1. Pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Arsitektur komputer mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer dan memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Kita lihat pada gambar berikut. Arsitektur von Neumann atau mesin von Neumann adalah arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Arsitektur ini digunakan oleh hampir semua komputer saat ini. Sistem komputer dapat dilihat pada gambar di samping. Kedua, cara kerja komputernya juga dapat dilihat di samping. 3. Register, alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya menunggu giliran untuk diproses masih disimpan dalam memori utama. Itu adalah arti register. D. I atau O, interconnection atau input-output interaction merupakan sistem koneksi yang menghubungkan antara komponen internal dan dalam sebuah CPU, yaitu ALU, unit kontrol, dan register, serta menghubungkan CPU dengan bus-bus internal di luar CPU. Program yang dimemorikan komputer terdiri dari sederetan instruksi. Setiap instruksi dieksekusi melalui suatu siklus. Komputer dan evolusi kerja komputer dapat dilihat dengan gambar di samping di mana komputer dan evolusi komputer. Generasi pertama tahun vakum. Ciri-ciri umum komputer generasi pertama yaitu 1. Menggunakan tabung hampa. 2. Program dibuat dalam bahasa mesin. 3. Memori utama dibuat dengan teknologi magnetik Straubing. 4. Ukuran fisik komputer berukuran besar. 5. Membutuhkan daya listrik yang besar. ENIAC atau Electronic Numeric Interaction dan komputer. ENIAC dilarang untuk melakukan hal-hal yang tidak memadai komputer seharusnya, dan ENIAC dirancang oleh Johnson Mouse dan Johnson Repset di Universitas Pennsylvania. Ciri umum yaitu 1. Memiliki berat 30 ton, 2. Mempunyai volume 115 kaki persegi yang berisi lebih dari 18 tabung vakum, 3. Membutuhkan daya 140 kW, 4. Melakukan operasi penambahan 5.000 operasi atau per detik. Memori terdiri dari 20 akumulator yang masing-masing akumulator menabung 10 digit. Mesin von atau Neumann Computer IC atau Computer of Institution for Advanced System. Ciri-ciri umum terdiri dari 1000 lokasi penyimpanan yang disebut word. 2. Satu word terdiri dari 40 binary digit. 3. Satu word dapat juga terdiri dari 20 digit instruksi.
Masing-masing instruksi terdiri dari 8 bit, kode operasi, dan 18 atau 12 bit asimat, dan memiliki 21 buah instruksi. Generasi kedua transistor. Ciri-ciri umum komputer generasi kedua yaitu teknologi dasar rangkaiannya berupa transistor, 2 menggunakan bahasa pemrograman Fortran, Cabral-Algol, 3 menggunakan memori sekunder berupa magnetic tape, 4 ukuran fisik komputer lebih kecil dari komputer generasi pertama, membutuhkan daya listrik yang lebih kecil. Dan generasi ketiga Intellectrate Pursuit. Ciri-ciri umum komputer generasi ketiga: 1. Teknologi dasar pembangunan rangkaian yang digunakan adalah IC atau Intelligent Circuit. 2. Layar monitor dapat menampilkan gambar dan grafik. 3. Menggunakan magnetic tape sebagai memori sekunder. 4. Memiliki fitur jaringan. 5. Menggunakan daya listrik lebih hemat. Generasi keempat Variation Interaction. Ciri-ciri menggunakan Large Scale Interaction atau LSI yang merupakan penadatan beribu-ribu IC yang dijadikan suatu dalam sebuah keping atau IC yang disebut chip. 2. Dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip atau memori komputer. Generasi-generasi selanjutnya. Setelah generasi ketiga, perkembangan komputer didasarkan pada perkembangan IC atau Integrated Circuit. 1. SSI, 2. MSI, 3. LSI, 4. FLSI, 5. ULSI. Kinerja komputer. Sistem komputer saat ini meliputi 1. Pengolahan citra, 2. Pengenalan voice atau pembicaraan, 3. Compression, 4. Multimedia, 5. Transfer data. Metode kinerja. Terdapat beberapa metode untuk mengatasi masalah perbedaan kecepatan operasi antara mikroprosesor dengan komponen lainnya. Di antaranya 1. Meningkatkan jumlah bit yang dicari pada suatu saat tertentu dengan melemparkan drum atau melebarkan lintasan sistem busnya. 2. Mengubah antarmuka drum sehingga lebih efisien dengan menggunakan teknik jack atau pola butter lainnya pada keping drum. 3. Meningkatkan bandwidth interkoneksi prosesor dan memori dengan penggunaan hacker bus-bus yang lebih cepat untuk butterflying dan membuat struktur aliran data. 3. CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. 1. Central Processing Unit merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. 2. Komponen pengolahan data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. 3. Dalam mewujudkan fungsi tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen. Komponen utama CPU yaitu 1. Arithmetic dan Logika Unit atau ALU, 2. Control Unit, 3. Register, 4. CPU Interconnection. Berikutnya struktur detail internal CPU dapat dilihat pada gambar. Fungsi CPU: 1. Menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi atau menguji instruksi tersebut dan mengevaluasikannya satu persatu sesuai alur perintah. 2. Pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari 2 langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi atau read dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute. 4. Memori. Memori atau
Yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang mempunyai data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada dalam CPU. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Berikut di bawah ini beberapa jenis memori fisik atau internal. 1 RAM, 2 ROM, 3 SRAM, 4 DRAM, 5 SDRAM, 6 CMOS, 7 DIMM, 8 check memory. Fungsi memori yaitu 1. Menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU untuk diproses lebih lanjut. Kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluarnya. 3. Menumpang instruksi ataupun program dari penelitian masukan ataupun dari peranti peningkat sekunder. Cara kerja memori. Memori berbentuk seperti sel yang terdiri dari sepotong kecil informasi. Memori di dalam memori dapat berupa data ataupun instruksi kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Data di dalam memori dapat menjadi satu perintah untuk keadaan tertentu. Informasi disimpan di dalam memori sebagai angka biner. Nah, informasi yang masih belum berbentuk biner nantinya akan di-encoded atau diuraikan oleh instruksi-instruksi yang akan memecahkannya menjadi urutan angka. Instruksi pemecahan informasi yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menyimpan suara, gambar, video, dan beragam informasi lainnya. Nah, informasi yang disimpan dalam satu sel itulah yang disebut sebagai byte. Memori bisa ditulis dan dihapus berulang kali sesuai dengan penggunaannya. 5. Set instruksi. Set instruksi